Malam itu, kehidupan masih berjalan seperti biasa. Sebuah gedung teater dipenuhi oleh para penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan King Lear. Di atas panggung, seorang aktor terkenal bernama Arthur Lander sedang memainkan perannya dengan sangat baik. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa malam itu bukan hanya menjadi penampilan terakhir Arthur, tetapi juga malam terakhir sebelum dunia berubah selamanya. Di tengah pertunjukan, Arthur tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh di hadapan seluruh penonton. Awalnya, sebagian penonton mengira hal itu hanyalah bagian dari pertunjukan, namun seorang pria bernama Jivan Chaudhry segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan langsung berlari naik ke atas panggung untuk memberikan pertolongan. Sayangnya, nyawa Arthur tidak berhasil diselamatkan. Get out of the way, please get out of the way. Quick. I need a defibrillator. Clear. Sebelum meninggal, Arthur sempat memberikan sebuah komik berjudul Station Eleven kepada seorang gadis bernama Kirsten Raymond yang ikut bermain dalam pertunjukan tersebut. Karena tidak ada seorang pun yang datang menjemputnya, Jivan pun memutuskan mengantarkannya pulang dengan menaiki kereta. Saat sedang dalam perjalanan, ponsel Jivan berdering. Seorang wanita yang dikenalnya menelepon dan memperingatkan bahwa wabah yang sedang menyebar jauh lebih berbahaya daripada yang diberitakan. Ia meminta Jivan untuk segera menjauh dari keramaian, menghindari kontak dengan siapapun, dan sebisa mungkin hanya berhubungan dengan adiknya yang bernama Frank karena keadaan diperkirakan akan memburuk dalam waktu yang sangat singkat. Singkat cerita, karena rumah Kirsten terlihat kosong dan tidak ada seorang pun, akhirnya Jivan memutuskan untuk membawanya ke apartemen Frank. Sesampainya di sana, Frank terlihat terkejut karena Jivan datang bersama seorang anak kecil. Meski sempat mempertanyakan keputusan tersebut, Frank akhirnya mengizinkan Kirsten tinggal bersama mereka setelah mengetahui betapa berbahayanya keadaan di luar. Can someone help me? Anyone? Selama berbulan-bulan, mereka saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Perlahan hubungan mereka bertiga pun berubah layaknya sebuah keluarga. Sayangnya, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Frank akhirnya meninggal dunia. 80 hari kemudian, Jivan dan Kirsten memutuskan meninggalkan apartemen untuk mencari kehidupan yang lebih aman. Mereka melihat keadaan di luar berubah menjadi seperti kota mati. Namun di tengah perjalanan, sebuah kejadian membuat Jivan dan Kirsten akhirnya terpisah satu sama lain. Much talking anyway, but don't think that's too good a word, baby. Oh, honey, baby, you just kind of wasted my. 2 tahun setelah pandemi, Kirsten kecil sempat hidup mengembara seorang diri sebelum akhirnya bergabung dengan Traveling Symphony, sebuah kelompok seniman yang berkeliling menghibur para penyintas. 20 tahun kemudian, Kirsten tumbuh menjadi salah satu pemeran utama dalam rombongan tersebut. Di sebuah pemukiman, Traveling Symphony menerima seorang anggota baru bernama Brian. Setelah memperkenalkan diri di hadapan seluruh anggota, Brian akhirnya diterima dan ikut melanjutkan perjalanan bersama mereka. Di sela perjalanan, cerita kembali ke hari-hari awal pandemi di apartemen Frank. Keadaan di luar semakin kacau. Sementara itu, Kirsten terus mencoba menghubungi kedua orang tuanya, tetapi tak satu pun panggilannya dijawab. Adegan pun kembali memperlihatkan Kirsten yang sedang berenang di danau. Kirsten bertemu David dan Cody yang mengaku berasal dari Hamilton. Saat mengobrol, David bercerita bahwa istrinya telah meninggal, sehingga kini ia hanya hidup berdua bersama Cody. Namun percakapan itu berubah ketika David mengucapkan kalimat, "Bagi monster, kitalah monsternya." Kalimat itu langsung mengingatkan Kirsten pada komik Station Eleven dan membuatnya mulai curiga terhadap pria tersebut.
Saat kembali ke perkemahan, Kirsten menemukan simbol yang sama dengan tato di lengannya. Simbol itu membangkitkan ingatannya pada penyusup yang pernah masuk ke apartemen saat hari-hari awal pandemi. Menjelang malam, Traveling Symphony mulai bersiap mementaskan Hamlet karena salah satu pemeran sedang melahirkan. Brian yang baru bergabung diminta menggantikan peran tersebut. Meski sempat gugup, ia akhirnya berhasil tampil dengan baik. Who's there? Nick! Answer me. I can't go on. How am I supposed to play Gertrude? Gertrude? And you are. But you're concerned. Wrung from me my slow leave, my hard consent. I do Thou knowest his common. Usai pertunjukan, mereka semua merayakan keberhasilan pentasnya dengan bernyanyi bersama. Kirsten lalu menemui David untuk menanyakan asal-usul kalimat yang tadi ia ucapkan. Namun David justru mengatakan bahwa Kirsten masih menyimpan luka sejak hari pertama pandemi dan mengisyaratkan bahwa anggota Traveling Symphony akan mulai menghilang. Merasa ada yang tidak beres, Kirsten langsung menusuk David. Sebelum pingsan, David mengaku bahwa kalimat tersebut berasal dari sebuah buku yang ia anggap sebagai ramalan. To the monsters, we're the monsters. Where did you hear that? The prophecy. I remember. Damn it. Saat kembali ke lokasi kejadian, Kirsten mendapati David telah menghilang tanpa jejak. Lalu Cody diam-diam mendorong David yang terluka menggunakan kursi roda sambil berkata, "Ayo pulang." Kali ini kita fokus ke Miranda Carroll, mantan istri Arthur Lander. Di malam pertunjukan King Lear, Miranda akhirnya menemui Arthur untuk menyerahkan komik Station Eleven yang telah ia selesaikan setelah bertahun-tahun. Arthur menerimanya dengan senang hati dan mengatakan bahwa putranya, Tyler, pasti akan menyukai komik tersebut. Di saat yang sama, Kirsten kecil yang berada di sana ikut melihat komik itu tanpa menyadari bahwa benda tersebut kelak akan mengubah hidupnya. Who's that? He's the asshole that ruined my life. Cerita kemudian kembali ke masa lalu, memperlihatkan bagaimana Miranda dan Arthur pertama kali bertemu. Saat itu Arthur tertarik pada gambar yang sedang dibuat Miranda dan berusaha membelinya. Namun Miranda menolak memberikan gambar astronot yang sedang ia kerjakan dan justru menghadiahkan gambar pisang. Dari pertemuan sederhana itulah hubungan mereka perlahan dimulai. Seiring berjalannya waktu, Miranda terus mengembangkan komik Station Eleven, sementara karir Arthur sebagai aktor semakin melejit. Namun, kesibukan dan perubahan dalam hidup membuat hubungan mereka perlahan merenggang hingga akhirnya usai. Beberapa tahun kemudian, Miranda berada di Malaysia untuk urusan pekerjaan ketika kabar mengenai Georgia flu mulai menyebar. Awalnya keadaan tampak biasa saja, tetapi tak lama kemudian orang-orang mulai panik, memakai masker, dan berusaha meninggalkan kota secepat mungkin. Tak lama setelah itu, Miranda menerima telepon dari Leon yang memperingatkan bahwa virus telah bermutasi dan situasinya jauh lebih buruk daripada yang diberitakan. Ia diminta segera meninggalkan Malaysia karena hanya tersisa beberapa jam sebelum keadaan benar-benar kacau. Dalam perjalanan menuju pelabuhan, Miranda terus berusaha menghubungi Arthur yang saat itu sedang bersiap tampil di atas panggung. Ia hanya sempat berpesan agar Arthur menjaga dirinya karena berniat kembali ke Chicago untuk menemuinya. Namun sebelum mereka sempat bertemu lagi, telepon Miranda kembali berdering. Kali ini Clark mengabarkan bahwa Arthur meninggal dunia akibat serangan jantung saat memerankan King Lear. Kabar itu membuat Miranda terpukul. Ia hanya bisa menangis, menyadari bahwa ia tidak akan pernah memiliki kesempatan bertemu Arthur untuk terakhir kalinya. Miranda, I don't know how much you've been in touch.
Kehilangan Arthur membuat Miranda kembali mengenang perjalanan hubungan mereka. Ia teringat bagaimana rumah tangga mereka mulai retak hingga akhirnya memilih berpisah. Sebelum benar-benar meninggalkan masa lalunya, Miranda bahkan membakar rumah kolam renang yang pernah menjadi simbol kehidupan mereka berdua. Miranda akhirnya kembali ke hotel dan menyaksikan berita tentang penyebaran Georgia flu yang semakin tak terkendali. Menyadari bahwa dunia telah berubah, ia menutup rapat seluruh celah kamar hotel dan mengurung diri di dalamnya. Di tengah kesunyian itu, Miranda kembali memandangi komik Station Eleven yang selama ini ia ciptakan sebagai pelarian dari hidup. Tanpa ia sadari, komik tersebut kelak akan menjadi penghubung nasib Arthur, Kirsten, Tyler, dan banyak penyintas lainnya. I still have a job to do. I have found you 9 times. We are safe. Traveling Symphony kembali melanjutkan perjalanan dan singgah di persimpangan Poski sebelum menuju pemukiman berikutnya. Di sana, seseorang sempat mengundang mereka untuk tampil di Museum of Civilization sebelum akhirnya pergi. Tak lama kemudian, Alex menemukan sebuah brosur berisi peringatan tentang seorang pria bernama The Prophet. Brosur itu menyebutkan bahwa pria tersebut mengaku nabi dan memimpin kelompok anak-anak, menculik mereka, dan selalu mengatakan bahwa masa lalu sudah tidak ada lagi. Yang membuat Alex terkejut, wajah di brosur itu ternyata adalah David. Lalu Alex pun langsung menghampiri Kirsten dan memberitahunya. Karena memiliki tujuan yang berbeda, Sarah membagi anggota Traveling Symphony menjadi 2 kelompok. Sebagian akan menuju Pink Tree, sementara rombongan lainnya melanjutkan perjalanan ke Nuevo Santiago. Sampainya di Pink Tree, Kirsten dan Alex bertemu Gil dan Katrina. Mereka diberitahu bahwa ladang di sekitar pemukiman telah dipasangi ranjau setelah The Prophet datang dan menculik beberapa anak, bahkan cucu Gil menjadi salah satu korban yang menghilang. Meski suasana dipenuhi ketegangan, mereka tetap disambut dengan hangat dan menghabiskan malam bersama sambil membicarakan ancaman The Prophet. Sore harinya, saat semua orang beristirahat, Kirsten diam-diam memasuki ruang kerja Gil. Setelah melihat sebuah salinan komik Station Eleven, ia terkejut karena selama ini ia mengira hanya dirinya yang memiliki komik tersebut. Saat membuka komik itu, cerita memperlihatkan sekilas dunia Station Eleven, kisah tentang para penyintas yang hidup di stasiun luar angkasa setelah kehancuran dunia. Bersama dengan itu, diperlihatkan pula Miranda yang dahulu menulis komik tersebut sambil menuliskan kalimat, "Aku tidak ingin menjalani hidup yang salah." Keesokan harinya, Traveling Symphony kembali mementaskan Hamlet. Pertunjukan berlangsung sukses dan mendapat sambutan meriah dari penonton. Usai pertunjukan, Kirsten akhirnya mengaku kepada Alex bahwa dialah orang yang telah menusuk The Prophet demi melindungi teman-temannya. Namun Alex justru mengungkapkan bahwa suatu hari nanti ia akan meninggalkan Traveling Symphony dan menjalani hidupnya sendiri. Ucapan itu membuat Kirsten mulai khawatir kehilangan orang-orang terdekatnya sekali lagi. Malam harinya, Kirsten melihat Alex diam-diam meninggalkan pemukiman dan menunggang kuda meski semua orang telah memperingatkan bahwa ladang di luar dipenuhi ranjau. Saat Kirsten bersiap mengejarnya, ia bertemu seorang anak kecil yang mengenakan rompi berisi bahan peledak. Anak itu mengatakan bahwa benda tersebut adalah hadiah untuk sang nabi. Menyadari bahaya yang mengancam, Kirsten langsung mengejar anak tersebut. Who knows? Di saat yang sama, Jill juga bertemu seorang anak lain yang ternyata mengenakan rompi serupa. Sebelum siapapun sempat menghentikannya, ledakan besar tiba-tiba mengguncang Pink Tree. There is no before. Suara ledakan itu kemudian beralih menjadi kenangan masa lalu ketika Kirsten kecil berteriak memanggil Jivan di tengah musim salju setelah mendengar auman serigala.
Cerita kali ini kembali ke awal pandemi dan berfokus pada Clark Thompson, sahabat Arthur Lindar. Saat itu Clark sedang menunggu penerbangan ketika kabar mengenai Georgia flu mulai menyebar ke seluruh dunia. Di tengah kekacauan bandara, Clark bertemu kembali dengan Elizabeth, mantan istri Arthur, bersama putri mereka, Tyler. Tak lama kemudian mereka menerima kabar bahwa Arthur meninggal dunia tepat sebelum pandemi mulai meluas. Hari demi hari berlalu, Bandara Severn City perlahan berubah menjadi tempat tinggal bagi ratusan penyintas. Clark ikut membantu mengatur kehidupan di sana agar semua orang dapat bertahan hidup bersama. Di sisi lain, Tyler masih terus berduka karena kehilangan ayahnya. Suatu hari, Elizabeth memberikan komik Station Eleven peninggalan Miranda kepada Tyler. Sejak saat itu, Tyler mulai tenggelam dalam cerita komik tersebut dan perlahan memandang dunia dengan cara yang berbeda. Suatu hari, Tyler melihat seorang pria keluar dari pesawat yang selama ini dikarantina. Karena mengira pria itu membutuhkan pertolongan, Tyler langsung membawanya masuk ke bandara. Namun tindakan itu justru memicu kepanikan. Semua orang mengira Tyler telah tertular virus sehingga ia dan Elizabeth dipaksa menjalani karantina di dalam pesawat selama beberapa minggu. Setelah karantina berakhir, kehidupan di bandara kembali berjalan normal. Clark mulai mengumpulkan berbagai benda dari dunia sebelum pandemi hingga akhirnya membangun Museum of Civilization sebagai pengingat bahwa peradaban lama pernah benar-benar ada. Namun tanpa disadari, Tyler mendengar percakapan Clark dan Elizabeth tentang Arthur melalui alat komunikasi yang masih tersambung. Dari percakapan itu, Tyler merasa orang-orang dewasa selama ini hanya dipenuhi penyesalan dan kebohongan. Sejak saat itu, ia semakin percaya bahwa dunia lama memang seharusnya ditinggalkan. Malam harinya, Tyler diam-diam membawa bensin ke dalam pesawat Gichigumi. Melalui radio, ia memanggil Clark dan mengatakan bahwa dirinya ingin membebaskan semua orang dari masa lalu. Tak lama kemudian, ledakan besar mengguncang bandara. Clark dan Elizabeth mengira Tyler sudah tewas, namun ternyata Tyler masih hidup. Dari kejauhan, ia hanya memandangi ibunya untuk terakhir kali sebelum memilih pergi meninggalkan bandara Severn City. Illusion. If there be any good thing to be done, which happily foreknowing may avoid. Speak! Ditampilkan Kirsten yang berteriak memanggil Alex setelah ledakan besar di Pink Tree. Adegan itu diselingi kilas balik saat Kirsten kecil masih tinggal bersama Jivan, memperlihatkan betapa besar rasa takutnya kehilangan orang yang ia sayangi. Tak lama kemudian, Kirsten berlari menuju lokasi ledakan dan menemukan deretan salib kayu bertuliskan nama anggota Traveling Symphony, termasuk namanya sendiri. Saat itulah ia menyadari bahwa The Prophet ternyata telah merencanakan kematian rombongannya sejak lama. Setelah kehilangan salah satu rekannya, Traveling Symphony menyalakan suar merah sebagai tanda berkabung. Sementara anggota lain mengira Alex telah kembali bersama rombongan, Kirsten justru memilih masuk ke dalam hutan seorang diri karena yakin The Prophet masih berada di sana. Di tengah pencarian, Kirsten melihat seorang anak kecil yang terus mengajaknya masuk lebih jauh ke dalam hutan, sehingga akhirnya ia menemukan tempat persembunyian kelompok The Prophet. Di sana, Kirsten bertemu Cody dan anak-anak lain yang menyebut diri mereka sebagai Undersea. Mereka menganggap dunia dalam komik Station Eleven sebagai kenyataan dan percaya bahwa The Prophet akan membawa mereka menuju kehidupan baru. Tak lama kemudian, Kirsten dibawa menemui David yang ternyata adalah Tyler Lander. Tanpa ragu, Kirsten langsung mencekiknya, namun Tyler mengatakan bahwa musuh sebenarnya bukan dirinya. When I was hurt, Haley told the kids
Menurut Tyler, di Museum of Civilization terdapat rahasia yang telah disembunyikan selama puluhan tahun. Ia juga mengatakan bahwa seseorang telah mengunci sesuatu yang menjadi miliknya dan hanya Kirsten yang bisa membukanya. Di sisi lain, Traveling Symphony akhirnya tiba di Museum of Civilization sesuai undangan yang mereka terima sebelumnya. Namun kondisi Sarah semakin memburuk, ia mengalami sesak nafas dan harus diisolasi, sementara anggota lain mulai mengkhawatirkan kesehatannya. Sementara itu, Tyler kembali menceritakan kisah Station Eleven kepada anak-anak pengikutnya. Dari percakapannya dengan Kirsten, akhirnya terungkap bahwa Tyler mengenal komik tersebut sejak kecil setelah seseorang memberikannya. Meski tidak pernah mengakuinya secara langsung, Tyler masih menyimpan kenangan tentang ayahnya, Arthur Lindar. Keesokan harinya, Tyler, Kirsten, dan para pengikutnya melanjutkan perjalanan menyusuri hutan menuju Museum of Civilization. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Dalam kekacauan itu, Cody tertusuk. Kirsten segera melawan dan menyelamatkan Tyler dengan mendorongnya menjauh dari serangan. Setelah berbagai kejadian yang ia alami bersama Traveling Symphony, Kirsten mulai dihantui oleh ingatan masa lalunya. Seolah kembali ke hari-hari pertama pandemi, ia melihat dirinya yang masih kecil menjalani kehidupan bersama Jivan dan Frank di apartemen tempat mereka pernah bertahan hidup. Melalui ingatan itu, diperlihatkan bagaimana mereka menghabiskan hari demi hari di tengah dunia yang perlahan runtuh. Frank berusaha menjaga suasana tetap hangat dengan memasak, bermain musik, dan menemani Kirsten berlatih drama berdasarkan komik Station Eleven. Sementara Jivan terus berusaha menjaga mereka tetap hidup meski persediaan makanan semakin menipis. Di sini ditunjukkan bagaimana masa-masa bersama Frank dan Jivan membentuk Kirsten menjadi pribadi yang kuat setelah pandemi. Namun keadaan berubah ketika seorang penyintas berhasil masuk ke apartemen mereka. Ketegangan yang semula hanya tersimpan di balik pintu akhirnya pecah menjadi perkelahian. Frank yang berusaha melindungi Jivan dan Kirsten justru menjadi korban dan tewas di tangan penyusup. Kehilangan Frank menjadi pukulan besar bagi Jivan dan Kirsten. Setelah menguburkan jasad Frank, mereka sadar bahwa apartemen yang selama ini menjadi tempat perlindungan tidak lagi aman untuk ditinggali. Dengan berat hati, mereka memutuskan meninggalkan tempat yang selama berbulan-bulan mereka anggap sebagai rumah. Ingatan itu perlahan memudar, membawa Kirsten kembali ke masa sekarang. Ia akhirnya memahami bahwa semua keberanian dan keteguhan yang ia miliki berasal dari orang-orang yang pernah menjaganya di awal pandemi. Meski Frank telah tiada dan Jivan menghilang selama bertahun-tahun, kenangan bersama mereka tetap hidup di dalam dirinya. Setelah meninggalkan Pinktree, Kirsten akhirnya mengikuti Tyler menuju Bandara Seven City yang kini dikenal sebagai Museum of Civilization. Sebagai balasannya karena telah mengikuti, Tyler berjanji tidak akan lagi mengganggu Traveling Symphony. Meski begitu, Kirsten masih belum sepenuhnya mempercayai pria yang selama ini dikenal sebagai The Prophet. Hubungan mereka memang mulai berubah, tetapi tujuan Tyler masih sulit ditebak. Sementara itu, Tyler diam-diam memperhatikan Museum of Civilization. Baginya museum tersebut hanyalah simbol dunia lama yang seharusnya sudah ditinggalkan. Ia percaya manusia tidak seharusnya terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Berbeda dengan Clark, ia menganggap kenangan adalah bagian penting untuk mempertahankan jati diri manusia. Di sisi lain, Traveling Symphony juga tiba di bandara untuk memenuhi undangan pertunjukan.
Namun setibanya di sana, suasana terasa jauh berbeda. Clark yang ingin memimpin komunitas tersebut menerapkan aturan yang sangat ketat. Setiap pendatang harus melalui pemeriksaan, sementara seluruh warga diwajibkan mematuhi aturan karena demi menjaga keamanan komunitas. Clark sebenarnya bukan sosok yang jahat. Setelah bertahun-tahun menjaga ratusan penyintas, ia terbiasa mencurigai setiap orang asing yang datang, apalagi setelah mengetahui Tyler masih hidup. Clark khawatir masa lalu yang selama ini berusaha ia kubur akan kembali menghancurkan komunitas yang telah susah payah ia bangun. Malam harinya, Tyler diam-diam mengajak Kirsten menuju sebuah ruangan rahasia di atas langit-langit bandara, tempat Clark dan Elizabeth menyembunyikan Sarah. Saat menemui Sarah, Kirsten mendapati kondisinya sudah sangat lemah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Sarah berpesan agar jika ia mati, kematiannya untuk sementara jangan diberitahukan kepada anggota Traveling Symphony yang lain. Ia ingin rombongan itu tetap menyelesaikan pertunjukan mereka seperti yang telah direncanakan. Setelah meninggalkan ruangan tersebut, Kirsten berjalan bersama Tyler. Dari kejauhan, Alex melihat mereka berdua lalu segera memberitahu Elizabeth. Tyler kemudian mengajak Kirsten ke sebuah tugu peringatan yang berisi nama-nama korban Gichigumi Air penerbangan 452. Di tempat itu, Tyler akhirnya menceritakan bahwa setelah kejadian di bandara bertahun-tahun lalu, ia sengaja menghilang dan membiarkan semua orang menganggap dirinya telah meninggal. Baginya, menghilang adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Setelah menceritakan semuanya, Tyler membakar tugu peringatan tersebut sambil menangis dan mengenang masa kecilnya di bandara. Bagi Tyler, membakar memorial itu adalah cara mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang terus menghantuinya. Melihat Tyler larut dalam kenangan, Kirsten memilih pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Elizabeth datang menghampiri Tyler. Setelah lebih dari 20 tahun mengira putranya telah meninggal, ia akhirnya melihat Tyler kembali di hadapannya. Sesaat kemudian, Clark juga tiba di lokasi. Namun, di saat yang bersamaan, Tyler diam-diam menekan sebuah alat pemicu yang telah ia siapkan sebelumnya. Beberapa detik kemudian, kobaran api tiba-tiba muncul dari kejauhan. Museum of Civilization yang selama ini menjadi simbol dunia lama seketika terbakar hebat. Melihat museum yang telah dibangun selama puluhan tahun dilalap api, Clark hanya berteriak histeris. Sementara seluruh penghuni bandara keluar dan menyaksikan bangunan itu perlahan hancur di hadapan mereka. Kita kembali ke masa-masa awal pandemi di mana Jivan dan Kirsten masih bertahan hidup berdua di tengah musim salju. Setelah menemukan sebuah rumah kosong untuk ditinggali sementara, Jivan mulai mengajari Kirsten berbagai cara bertahan hidup, mulai dari berburu hingga menggunakan senapan untuk melindungi diri. Meski hidup mereka mulai terasa lebih tenang, hubungan keduanya sempat memanas ketika Jivan menyembunyikan komik Station Eleven. Ia merasa Kirsten terlalu larut dalam buku itu dan ingin gadis kecil tersebut mulai menghadapi kenyataan. Namun, keputusan itu justru memicu pertengkaran besar. Emosi yang selama ini dipendam akhirnya meledak hingga Jivan membentak Kirsten sebelum keluar rumah seorang diri di tengah malam. 18 hari sebelum titik balik musim dingin, Jivan terbangun dalam keadaan terluka parah akibat serangan serigala. Dengan sisa tenaganya, ia terus berjalan seorang diri sambil menahan rasa sakit, berharap bisa kembali menemukan Kirsten. Namun sebelum berhasil kembali, Jivan justru ditemukan oleh sekelompok penyintas yang membawanya ke sebuah rumah sakit darurat. 4 hari sebelumnya, musim dingin mencapai puncaknya, Jivan akhirnya sadar. Ia terkejut ketika semua orang memanggilnya dokter, padahal dirinya bukan seorang tenaga medis. Saat hendak pergi mencari Kirsten, Jivan baru menyadari bahwa salah satu kakinya telah diamputasi akibat luka terinfeksi dari gigitan serigala. Keadaan itu membuatnya tak lagi mampu kembali seperti sebelumnya. 2 hari sebelum musim dingin, Jivan mencoba meninggalkan rumah sakit, namun di saat yang sama banyak pasien baru terus berdatangan, termasuk seorang wanita yang akan melahirkan.
Sementara para tenaga medis kewalahan, Jivan mengurungkan niatnya untuk pergi, lalu mulai mengamati setiap tindakan para dokter dan perawat. Lalu perlahan ikut membantu menangani para pasien. Sejak saat itu, Jivan belajar menjadi dokter secara langsung dari pengalaman yang ia jalani setiap hari. Berkat kerja kerasnya, Jivan akhirnya berhasil membantu proses persalinan seorang ibu dengan selamat. Sejak hari itu, ia dikenal sebagai Dr. Chaudhry, sosok yang dipercaya merawat para penyintas di pemukiman tersebut. Setelah kondisinya pulih, Jivan kembali ke rumah tempat ia dan Kirsten pernah tinggal dengan harapan gadis itu masih menunggunya. Namun sesampainya di sana, rumah itu telah kosong. Kirsten telah pergi meninggalkan Jivan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 20 tahun kemudian, Jivan kini menjalani kehidupan baru sebagai seorang dokter. Suatu hari ia menaiki sebuah perahu dan berlayar meninggalkan pemukimannya menuju tempat yang tanpa ia sadari akan kembali mempertemukannya dengan seseorang yang telah lama dicari. Ditampilkan percakapan Miranda dan Clark sebelum pandemi. Clark mengenang Arthur dan mengatakan bahwa masa ketika Arthur masih bersama Miranda adalah salah satu kenangan terbaik yang pernah mereka miliki. Di Bandara Seven City, kehidupan mulai kembali berjalan. Anggota Traveling Symphony yang sebelumnya dikarantina kini telah dibebaskan. Sementara Kirsten mulai mempersiapkan pertunjukan Hamlet. Ia mengajak Elizabeth memerankan Gertrude, sedangkan Tyler dipercaya memainkan Hamlet. Di saat yang sama, Jivan akhirnya tiba di Bandara Seven City dan langsung membantu merawat Clark yang sedang sakit. Setelah memeriksa Clark, ia mendapati Sarah yang kondisinya semakin memburuk. Tak lama kemudian, Sarah meninggal dunia dengan tenang. Atas permintaan Kirsten, kabar itu sengaja dirahasiakan hingga pertunjukan selesai agar seluruh anggota simfoni tetap bisa tampil. Sebelum pertunjukan dimulai, Kirsten mencoba meyakinkan Clark agar mengizinkan Tyler ikut bermain. Ia menyerahkan komik Station Eleven yang dulu diberikan Arthur dan mengatakan bahwa Arthur selalu menyayangi Tyler maupun dirinya. Mendengar itu, Clark akhirnya luluh dan bersedia ikut tampil sebagai Claudius. Malam pun tiba, pertunjukan Hamlet akhirnya digelar, namun kali ini drama yang mereka mainkan terasa seperti kisah mereka sendiri. Perlahan, semua dendam dan luka yang selama bertahun-tahun dipendam mulai menemukan jalan untuk berdamai. Usai pertunjukan, Elizabeth dan Tyler akhirnya saling minta maaf dan berpelukan. Imperial jointress in this warlike. I know not seems. Di saat yang sama, cerita kembali ke hari pertama pandemi. Miranda akhirnya berhasil menghubungi pilot pesawat Gichigumi Air penerbangan 452. Ia memohon agar pintu pesawat tidak dibuka karena seluruh penumpangnya telah terinfeksi. Keputusan berat itulah yang tanpa disadari telah menyelamatkan seluruh penyintas di Bandara Seven City. Well, folks, looks like it's gonna be a little longer. Setelah pertunjukan berakhir, Kirsten akhirnya bertemu kembali dengan Jivan setelah 20 tahun terpisah. Tanpa banyak kata, keduanya langsung saling berpelukan. Momen yang selama ini menjadi harapan akhirnya benar-benar terjadi. Keesokan harinya, seluruh anggota Traveling Symphony akhirnya mengetahui bahwa Sarah telah meninggal dunia. Meski kehilangan konduktor mereka, perjalanan harus terus berlanjut. Di sisi lain, Tyler memilih pergi bersama anak-anak pengikutnya untuk memulai hidup baru. Sebelum berpisah, Kirsten mengucapkan terima kasih kepada Jivan karena telah menyelamatkan hidupnya di hari-hari awal pandemi. Keduanya pun berpisah dengan harapan suatu hari nanti akan bertemu kembali. Pada akhirnya, pandemi memang mengubah dunia, namun tidak pernah menghilangkan harapan. Karena seperti pesan yang selalu mereka ingat, survival is insufficient. Bertahan hidup saja tidaklah cukup. Yang membuat manusia benar-benar hidup adalah cerita, harapan, dan orang-orang yang tetap memilih berjalan bersama. Thank you. Family next year. Yeah. Bye. And there's nothing
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah.